Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Hayati dari kelas 4D Prodi PGSD ingin melaksanakan tugas UAS mata kuliah Konsep Dasar Bahasa dan Sastra Indonesia yang mana bercerita rakyat. Saya mengambil cerita rakyat yang berjudul Malin Kundang yang berasal dari Sumatera. Baiklah, mohon disimak. Mendahulu kala di sebuah perkampungan nelayan pantai air manis di Padang, Sumatera Barat, ada seorang janda bernama Mande Rubaya yang hidup bersama anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Mande Rubaya sangat menyayangi Malin Kundang. Malin pun tumbuh menjadi anak yang rajin dan penurut. Ketika Mande Rubaya sudah beranjak tua, ia bekerja sebagai penjual kue untuk mencukupi kehidupannya. Suatu hari, Malin jatuh sakit hingga nyawanya hampir melayang, namun akhirnya bisa diselamatkan berkat usaha keras ibunya. Saat Malin sudah beranjak dewasa, ia meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau ke kota. Karena pada saat itu sedang ada kapal besar yang datang ke pulau. Jangan Malin, ibu takut terjadi sesuatu denganmu di tanah rantau sana. Menetaplah di sini, temani ibu, ucap sang ibu sambil menangis. Ibu, tenanglah, tidak akan terjadi apa-apa denganku, ujar Malin sambil menggenggam tangan sang ibu. Ini kesempatan, Bu, karena belum tentu setahun sekali ada kapal besar yang datang di pantai ini. Aku ingin mengubah nasib kita. Izinkanlah, Bu. Baiklah, Ibu izinkan. Cepatlah kembali. Ibu akan selalu menunggumu, Nak, ucap ibu sambil menangis. Meski dengan berat hati, ibu akhirnya mengizinkan Malin untuk pergi. Kemudian Malin dibekali dengan sebungkus nasi, daun pisang sebanyak 7 bungkus. Ini bekalmu untuk di perjalanan nanti, katanya sambil menyerahkan kepada Malin. Setelah itu, Malin Kundang berangkat ke tanah rantau, meninggalkan ibunya sendirian. Hari demi hari terus berlalu. Hari terasa lambat bagi Mande Rubaya. Setiap pagi dan sore, Mande selalu menatap laut. Sudah sampai manakah kau belayar, Nak? Tanyanya dalam hati, terus sambil memandang laut. Ia selalu berdoa agar anaknya selalu selamat dan cepat kembali. Beberapa waktu kemudian, ada kapal datang ke pulau. Ia selalu bertanya kabar tentang anaknya. Apakah kalian melihat anakku, Malin Kundang? Katanya. Apakah dia baik-baik saja? Kapan ia pulang? Katanya. Namun ia bertanya kepada awak kapal, tidak pernah mendapatkan jawaban. Malin pun tidak pernah menitipkan barang atau pesan kepada ibunya. Bertahun-tahun Mande Rubaya terus bertanya, tak pernah mendapatkan jawaban hingga tubuhnya semakin tua. Kini jalannya mulai terbungkuk-bungkuk. Pada suatu hari, Mande Rubaya mendapat kabar dari nahkoda yang dulu membawa Malin pergi. Nahkoda itu memberikan kabar gembira kepada Mande. Mande, tahukah engkau, anakmu kini telah menikah dengan gadis cantik, putri seorang bangsawan yang amat kaya raya, ucapnya saat itu. Malin, cepatlah pulang kemari, Nak. Ibu sudah tua, Malin. Kapan kau pulang? Rintihnya pilu setiap malam. Mande sangat yakin anaknya pasti akan datang. Tak lama kemudian, di suatu hari yang sangat cerah, dari kejauhan nampak sebuah kapal yang megah dan indah berlayar menuju pantai. Penduduk desa mulai berkumpul
Tampak sebuah kapal itu milik seorang sultan atau pangeran. Mereka menjambut dengan gembira. Manderubaya amat gembira mendengar hal itu. Ia selalu berdoa agar selamat anaknya dan segera kembali menjenguknya. Sinar keceriaan pun mulai menghampiri Manderubaya. Namun hingga berbulan-bulan semenjak ia menerima kabar Malin dari nahkoda itu, Malin tak kunjung untuk menengoknya kembali. Ketika kapal itu mulai datang, terlihatlah sepasang anak muda berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilau terkena cahaya matahari. Wajah mereka cerah dihiasi senyum bahagia karena disambut meriah. Manderubaya ikut berdesakan mendekati kapal. Jantungnya berdebar keras saat melihat anak muda berada di kapal itu. Ia sangat yakin bahwa lelaki muda itu adalah anaknya, Malin Kundang. Belum sempat dia berpikir untuk berbicara, istrinya yang cantik itu meludah dan berkata, "Perempuan ini, yang jelek ini adalah ibumu kah?" "Mengapa dahulu kau berbohong padaku? Bukankah dahulu kau berkata bahwa ibumu adalah seorang bangsawan?" Mendengar kata-kata pedas istrinya, Malin langsung mendorong ibunya hingga terguling ke pasir. "Perempuan gila, aku bukan anakmu," ucapnya kasar. Manderubaya pun tidak percaya akan perilaku anaknya. Ia jatuh terduduk sambil berkata, "Malin, Malin, anakku, aku ini ibumu, nak. Mengapa kau jadi seperti ini, nak?" Malin Kundang pun tak memperdulikan ibunya. Dia tidak akan mengakui ibunya. Ia malu pada istrinya. Melihat perempuan itu bersujud hendak memeluk kakinya, Malin menendang sambil berkata, "Hei perempuan gila, ibuku tidak seperti engkau, melarat dan kotor." Perempuan itu terkapar di pasir sambil menangis dan sakit hati. Orang-orang yang melihat ikut terpana, kemudian pulang ke rumah masing-masing. Manderubaya pingsan dan terbaring sendiri. Ketika ia sadar, lantai air mani sudah sepi. Dilihatnya kapal Malin semakin menjauh. Ia tidak menyangka anaknya Malin yang dulu ia sayangi tega berbuat demikian. Hatinya perih dan sakit, lalu tangannya terangkat ke langit. Ia kemudian berdoa dengan hati yang pilu, "Ya Tuhan, kalau memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya. Tapi kalau memang dia benar anakku yang bernama Malin, aku mohon keadilan-Mu ya Tuhan," ucapnya sambil menangis. Lama kemudian cuaca di tengah laut yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap. Hujan tiba-tiba turun teramat lebat. Tiba-tiba datanglah sebuah badai yang besar menghantam kapal Malin Kundang. Lalu sambaran petir yang menggelegar saat itu juga kapal hancur berkepingan, terbawa oleh ombak hingga ke pantai. Esok harinya saat matahari pagi muncul, badai telah reda. Di pinggir pantai terlihatlah kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang. Tampak sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Itulah tubuh Malin Kundang yang durhaka pada ibunya. Kisah legenda Malin Kundang ini memiliki pesan yang dapat diambil, yaitu sayangilah kedua orang tua saat susah dan senang. Jangan melupakan jasa kedua orang tua yang telah menyayangi dan mendidik kita dari kecil. Itulah dongeng dari Sumatera Barat, kisah Malin Kundang, si anak durhaka pada ibunya. Semoga dapat dijadikan pembelajaran bagi anak-anak. Sekian cerita dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.